Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini kembali untuk melanjutkan pembahasan ilmu balaghah kita dari kitab Kaifa Tutqinul Balaghah li Fadilatul Syekh Ahmad Iskandar. Nah, ya kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin, ya melengkapi pembahasan kemarin. Sekarang kita masuk ke halaman 31 seputar al-insya. Ya, pembahasan seputar al-insya. Nah, jadi pembahasan pertama dalam ilmu al-ma'ani itu adalah seputar al-khobar wal-insya. Ya, al-khobar sudah kita bahas kemarin. Ya, sekarang kita masuk ke lawan dari al-khobar yaitu al-insya. Apa itu al-insya? Kalau al-khobar adalah ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Ya, sebuah ungkapan yang mengandung nilai bisa benar atau bisa juga salah, tergantung kepada fakta di lapangannya. Maka kalau al-insya itu adalah ungkapan yang tidak bisa kita nilai dia itu benar atau salah kalau hanya melihat kepada ungkapannya saja. Ya, misalkan ketika kita bertanya, kaifa haluk? Ini kan ungkapan kaifa haluk ini. Ya, ya, dan tidak bisa kita nilai dia benar atau salah. Ya, ya, karena memang tidak bisa kita katakan ungkapan pertanyaan itu benar atau salah. Ya, la yahtamilus sidqa atau al-kadhib gitu. Nah, itu dinamakan al-insya. Beda dengan khabar. Kalau khabar kan misalkan kita mengatakan hari ini hujan. Tinggal kita cek aja kalau beneran turun ya berarti ya benar, jujur, ya sesuai dengan fakta. Kalau tidak ya berarti ya berita yang bohong. Nah, itu namanya khabar. Bisa benar, bisa salah. Ya, bisa benar, bisa bohong. Kalau insya nggak bisa. Ketika kita mengatakan kaifa haluka, ungkapan itu ya, ungkapan yang bohong nggak bisa. Nah, itu al-insya. Nah, ya, jadi kalau antum mencari pembahasan seputar al-insya atau al-khabar nanti, tentu antum harus ya perinci ya. Karena istilah insya itu memang dalam ilmu yang lain juga ada gitu. Misalkan dalam ilmu ya imla, ya ilmu kitabah itu ada istilah insya. Kalau insya di ilmu kitabah itu artinya kita belajar membuat paragraf, menyusun kalimat, itu ilmu insya namanya. Ya, khobar juga kan ada dalam pembahasan nahu. Ya, khobar kana, khobar inna, dan seterusnya. Ya, tapi bukan itu yang kita inginkan. Ya, kalau antum mencari pembahasan yang ya, sesuai, antum katakan khobar dan insya dalam ilmu balago. Atau lebih spesifiknya, khobar dan insya dalam ilmu al-ma'ani. Nah, kemudian al-insya itu sendiri yang qasimu ila kismain. Ya, insya itu sendiri dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama namanya al-insya at-talabi, ya. Kemudian yang kedua al-insya ghairi talabi. Ya. Nah, talabi dan ghairi talabi. Apa itu talab dulu? Ya. Talab itu kalau secara bahasa kan kalau kita buka ke kamus, talab itu artinya meminta ya atau menuntut. Ya, maka insya talabi itu maksudnya insya yang ada sesuatu yang diinginkan di situ. Ya, ada sesuatu yang diinginkan di situ. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita sebut kata tolab, dan ini kaidah ini berlaku dalam ilmu yang lain, semisal ilmu ushul fikih terutamanya. Ya, kalau antum dengar kata tolab, ya tolabi atau tolab, itu imma perintah atau imma larangan, itu tolab. Ya, ya, imma al-amr atau imma an-nahyu. Itu tolab secara gampangnya, secara sederhananya ya. Nanti perinciannya kita lihat. Jadi kalau mendengar kata tolab itu ada dua. Ya, tolabul fi'il atau tolabu at-tark.
ya. Talabul fi'il atau talabu at-tark. At-tark itu yang meninggalkan ya. Ya. Talabu al-fi'il atau talabu at-tark. Itu namanya talab. Ya, dua-duanya dinamakan talab. Nah, jadi kalau ya talabul fi'il ya, itulah yang kita kenal dengan nama al-amr ya. Kemudian kalau talabu at-tark itulah yang kita kenal dengan nama an-nahyu ya. Ya. Jadi talab itu ada dua. Talabul fi'il atau talabut tark atau istilah lainnya al-amr wan nahyu. Nah, ini namanya talab. Jadi kalau kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu itu namanya amr. Ukhruj. Nah, kita meminta orang untuk keluar. Ya. Ya, itu namanya talabul fi'il atau al-amr. Kalau kita katakan ke orang la takhruj, ya, kita minta orang untuk meninggalkan sesuatu. Ya, itu talabu at-tark. Maka ketika kita mengatakan al-insya at-talabi berarti insya yang mengandung talabul fi'il atau talabut tark. Ya, kalau insya itu mengandung talabul fi'il namanya al-amr. Kalau dia mengandung talabut tark namanya an-nahyu. Ya. Nah, itu insya talabi. Lawannya adalah insya ghairu talabi. Nah, sekarang kita lihat apa definisi dari ya penulis di sini. Wa huwa ma yastad'i matluban ghairu hasilin. Ya, ghairu hasilin fi i'tiqadil mutakallim waqta talab. Ya, ini definisinya agak rumit sebenarnya ya. Karena memang kitab ini, kitab Kaifatul Kinal Balaghah ini bukan kitab yang dari nol ya. Baik. Jadi ma yastada'i matluban. Insya talabi itu adalah sebuah ungkapan ya, sebuah insya yang dia itu yastada'i matluban, memerlukan, menuntut adanya sebuah matlub, ya, sebuah hal yang diinginkan. Ya, misalkan antum lagi duduk, ya, berarti nggak berdiri kan? Nah, Anda minta antum berdiri sekarang. Ya, berdiri itu namanya matlub. Ya, berdirinya antum itu namanya matlub. Yang mana namanya matlub itu ghairu hasilin. Ya, belum terjadi. Kalau antum sudah berdiri, ngapain ana suruh antum berdiri? Gitu ya. Jadi insya talabi itu dia menuntut terjadinya sesuatu yang belum terjadi. Fi'tiqadil mutakallim waqtat talab. Ya, yang mana sesuatu yang belum terjadi itu menurut keyakinan orang yang ngomong ketika dia meminta sesuatu itu. Menurut keyakinan ana, antum belum rajin misalkan. Maka ana bilang kepada antum, ya akhi ijtahid. Ya, meskipun sebenarnya antum sudah bersungguh-sungguh, sudah berijtihad, sudah semangat belajarnya. Tapi menurut keyakinan ana, karena setahu yang ana lihat, antum itu malas, misalkan. Ya, nggak tahu di rumah seperti apa gitu. Kalau menurut ana antum malas, ya berarti itu maksudnya fi i'tiqadil mutakallim. Maka ana minta antum untuk bersungguh-sungguh. Ya. Nah, ini definisi yang paling lengkap ini untuk insya talabi ya. Kan di kitab-kitab yang lain ada definisi yang lain, biasanya itu versi mudah dari ini, gitu ya. Jadi insya talabi itu ringkasnya adalah ketika kita minta orang lain untuk melakukan sesuatu yang belum terjadi, ya. Dan belum terjadinya itu memang menurut ana belum ada gitu. Ya, menurut ana belum terjadi gitu. Ana minta antum melakukan sesuatu yang menurut ana itu belum terjadi ketika ana minta antum. Nah, kemudian insya ghairu talabi, lawan dari insya talabi, itu adalah ma la yastada'i matluban ghairu hasilin waqta talab. Ya, dia nggak menuntut ada sesuatu apapun di situ. Ya, dia tidak meminta dari lawan bicara untuk melakukan apapun. Ya, waqta talab. Ya, meskipun dia belum terjadi ketika kita meminta itu. Nah, nanti kita akan lihat bagian-bagiannya. Kita mulai dulu dari al-insya at-talabi. Insya talabi itu mencakup beberapa di sini. Yang pertama adalah al-amr, ya, perintah. Ya, ketika kita mengatakan aqimis shalah, ya, tegakkanlah salat.
ungkapan ini tentu tidak masuk akal kalau kita sampaikan kepada orang yang sedang sholat atau orang yang baru selesai sholat. Ya, orang udah sholat kok disuruh negakkan sholat. Ya, misalkan dia udah sholat zuhur, atau mengatakan sholat zuhur akhi, orang udah gugur kewajiban sholatnya karena dia sudah sholat. Nah, maka ada yang kita inginkan kan dari orang itu. Apa? Sholat. Ya, itu matlubannya. Sholat adalah matlubannya. Ya, hasil gue roh hasil. Ya, gue roh hasil waktu tolap ketika anak ngomong. Gitu. Nah, fi i'tiqadil mutakallim. Nah, menurut anak antum belum sholat. Karena yang anak lihat antum belum sholat. Ya, menurut keyakinan anak. Tapi kalau ternyata antum sudah sholat, ya nggak masalah, mafi muskilah. Ya, tetap dinamakan amr itu. Ya, tinggal antum bilang saja, afanana sudah sholat. Baik. Nah, ini namanya insya tolabi. Ya, ada sesuatu yang kita inginkan. Ya, yang mana sesuatu itu menurut kita belum terjadi. Gitu. Ya, aqimis sholat. Gitu. Maka pakai kaidah ini kita terapkan di Al-Quran, ikhwah. Ketika antum menemu nanti dalam Al-Quran ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ya, lihat perintah-perintah itu. Ya, banyak kan perintah dalam Al-Quran ya. Perintah-perintah itu ya insya tolabi, ya, berarti perintah itu ada sesuatu yang diinginkan di situ. Maka dikatakan kita ya tidak melaksanakan perintah ketika kita tidak ya, melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah di dalam perintah itu. Ketika Allah mengatakan ya, waqumu lillahi qanitin, ya, taatlah kalian kepada Allah, ya. Ya, ada perintah taat di situ. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya, taatlah kepada Allah. Nah, maka berarti ada sesuatu yang Allah minta di situ. Ya, ya, maka ketemu ayat-ayat perintah itu jangan kita hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, hanya sesuatu yang nggak ada gunanya gitu. Ya, hanya dibaca saja. Oh, paham perintah, paham. Dilakukan? Enggak. Ya, karena perintah itu, ya kalau kita masuk ke usul fikih, yaitu pembahasan al-amr itu ada bab tersendiri ya. Ya, al-amru lil wujub, ya. Ya, kemudian ya apa namanya? Ya, al-amru yaqtadi al-fawr dan seterusnya. Itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amr kalau kita terapkan dalam pembahasan usul fikih. Nah, itu insya tolabi yang pertama, al-amr. Ya, tentunya ada banyak lagi dalam Al-Quran perintah-perintah yang lain, karena memang ya sepertiga dari Al-Quran itu adalah tentang perintah dan larangan. Al-amr, al-awamir, wan nawahi. Nah, jadi Al-Quran itu berisi 3 hal secara umum. Ya. Yang pertama berisi tentang ya, hukum-hukum, ya, fikih, muamalah di situ. Ya, jual beli, hukum nikah, talak, dan seterusnya. Ya, kemudian bagian ya, yang keduanya ya, berisi qasas, ya, kisah-kisah, kisah para nabi, kisah umat-umat terdahulu. Kemudian yang ketiga berisi perintah dan larangan. Ya, di secara global Al-Quran terbagi menjadi 3 ini. Baik. Kemudian insya Allah yang kedua adalah an-nahyu. Ada yang diinginkan enggak? Ada. Ya, misalkan la tudayyi'is shalah. Ya, jangan sia-siakan sholat. Ketika kita mengatakan kepada saudara kita, ya akhi, jangan sia-siakan sholat. Apa yang kita inginkan dari ungkapan ini? Ya kita inginkan dia meninggalkan perbuatannya menyia-nyiakan sholat. Yang berhenti menyia-nyiakan sholat. Itu yang kita inginkan. Nah, kemudian yang ketiga, al-istifham. Ya, al-istifham, pertanyaan. Hal tudayyi'us shalah. Apakah antum ya, menyia-nyiakan sholat? Ya. Ada yang diinginkan nggak di sini? Ada. Apa itu? Jawaban, informasi. Ya, anak nggak tahu antum menunaikan sholat dengan baik atau menyia-nyiakan sholat. Maka anak tanya, hal tudayyi'us shalah? Ya, atau contoh yang gampang, kaifa haluk? Apa yang kita inginkan dari kaifa haluk? Al-jawab. Ya, ana bi khair atau ana lastu bi khair misalkan. Nah, nah itu insya talabi juga. Kemudian yang keempat ada namanya at-tamanni. Ya, at-tamanni. At-tamanni pengharapan. Ya, beda dengan ar-roja ya. Nanti ada di Syagir Tolabi namanya ar-roja ya. Yang ini ya. Ya. Tamanni itu untuk sesuatu yang ba'idul wuku
au kada an yakuna mustahilan. Tamanni itu untuk sesuatu yang kita harapkan bisa terjadi, tapi kemungkinan terjadinya kecil atau bahkan mustahil untuk terjadi. Ya, biasanya dia diawali oleh kata laita. Ya, laitani a'udu sogiron. Andai saja aku bisa kembali muda. Ya, mustahil kan? Ya, mustahil. Ini namanya tamanni. Ya, misalkan ucapan orang-orang yang kafir di dalam neraka nanti, ya laitani kuntu turaba. Andai saja dulu pas di dunia saya itu tanah bukan manusia sehingga tidak perlu diazab. Itu kan mustahil. Ya, ya laita syababa ya'udu yauman. Ya, andai saja masa muda itu bisa kembali lagi. Nah, ini namanya tamanni. Kalau roja, ya, roja itu harapan juga, tapi ya kemungkinannya besar untuk bisa terjadi. Gitu. Nah, baik. Kemudian yang kelima ada namanya an-nida. Ya, tamanni itu pengharapan kan ada yang kita inginkan nggak dari laitani a'udu sogiran. Andai saja saya ya, bisa menjadi anak kecil lagi, bisa muda lagi. Ya, ada nggak yang dia inginkan di situ? Ada. Nah, yaitu ingin ya kembali muda itu, harapan yang mustahil itu. Nah, itu tamanni. Nah, ini juga insya talabi. Kemudian yang kelima, an-nida. Ya, jelas kalau an-nida ya, an-nida itu panggilan ya. Ya Zaid. Ya, ada yang kita inginkan dari ucapan ya Zaid itu apa yang kita inginkan? Ya dia datang misalkan atau dia melakukan apapun. Ya Zaid. Ya, ya sautan dari orang itu yang kita inginkan. Nah, ya, itu insya tolabi. Kalau tadi kita katakan tolabi itu secara umum hanya dua al-amr wan nahi, di sini ditambah tiga lagi sehingga menjadi lima. Ya, nah, jadi kalau al-amr itu tolabul fi'il, an-nahi itu tolabul tark, kalau al-istifham itu tolabul idrok. Ya, al-istifham itu tolabu al-idrok. Kalau at-tamanni ya itu ya tolabu ar-roja, ya minta pengharapan, ya atau tolabu al-amal pakai hamzah, tolabu al-amal. Kalau an-nida itu tolabul istiqbal. Ya, lihat kelima-limanya ini ada kata tolabnya. Ya, tolabu al-amr itu tolabu al-fi'il, an-nahi tolabu tar, tolabul idrak, tolabul amal. Ya, atau kemudian an-nida tolabu ya, al-istiqbal. Baik. Ya, itu insya talabi. Kemudian kita beralih ke al-insya ghairu talabi. Tadi kita katakan insya ghairu talabi itu tidak mengharapkan ada sesuatu yang terjadi, matlub, ya. Ya. Wa yakunu bi ya, dan dia ada 5 macam. Ya, nanti ya 5 ditambah 5-nya kan dibahas satu-satu ya. Bi siyagil madhi wa dzam. Ya, siyag itu jam'u sigoh. Ya, sigoh madah dan sigoh dzam. Ya. Sigoh madah dan sigoh dzam. Ungkapan pujian dan ungkapan celaan. Ya, ya. Ungkapan pujian dan ungkapan celaan. Ketika kita mengatakan ya, ya, nikmat talibu anta. Sebaik-baik santri adalah kamu. Apa yang kita harapkan dari lawan bicara ketika kita memuji dia? Nggak ada kan? Kita cuma ingin mengekspresikan aja pujian itu. Apa yang kita harapkan? Nggak ada. Itu namanya madah ya. Beda dengan alhamdu. Nah, alhamdu kalau kita memuji Allah ada yang kita harapkan ya. Pahala dari Allah. Ya, tapi kalau al-madhu itu nggak ada yang kita harapkan. Ghairu talabi dia. Jadi ketika Anda memuji seorang santri apa yang Anda inginkan? Anda nggak berharap apapun dari si santri itu. Anda hanya ingin apa namanya? Ini bentuk motivasi ke dia gitu. Tapi secara langsung dari lafaz itu sendiri nggak ada. Ketika Anda memuji si santri, apakah santri itu harus melakukan sesuatu? Kan nggak ada. Beda kalau Anda mengatakan ke santri itu ukhruj. Dia harus melakukan sesuatu. Ada matlubnya. Apa matlubnya? Ya, dia harus segera berjalan keluar. Tapi ketika Anda mengatakan, ya akhi, Masya Allah, anta rajulun kata wa kata. Ya, apakah dia harus melakukan sesuatu setelah mendengar pujian itu? Nggak ada kan. Ya, nggak perlu harus ada respon. Kalau Anda bertanya ke dia, ya akhi, ya, ya ma hukmu
as-shalah fi daril maqsubah misalnya. Ya, hukumnya apa? Ada pertanyaan. Berarti ada yang Anda inginkan dari dia berupa jawaban. Tapi kalau Anda muji, apa yang Anda inginkan? Nggak ada. Begitu juga mencela. Ya. Mencela itu memang ada tujuannya, yaitu ya agar orang sadar. Ya. Tapi itu tujuan secara tidak langsung. Ya. Intinya adalah ketika kita mencela itu orang itu perlu bergerak enggak? Perlu melakukan sesuatu enggak? Enggak ada. Beda al-amr an-nahyu. Ya, ada yang diperlukan, ada gerakan yang diinginkan gitu. Dari lawan bicara tentunya. Nah, ya, misalkan sigoh madah itu dalam ilmu nahu ada nikmah, ya, itu sigoh madah. Ya, kemudian ada habbadha, ya, itu sigoh madah. Ya, kalau bi'sa itu sigoh dzam. Ya, la habbadha itu juga sigoh dzam. Nikmah, ya kalau diterjemahkan artinya sebaik-baik. Ya, nikmal bid'atu hadihi. Ya, bi'sa, ya, bi'sa artinya seburuk-buruknya. Ya, bi'sa lismul fusuq ba'dal iman. Ya, nah, kemudian yang kedua, siyagul uqud. Ya, sigoh akad. Ya, konteks akad. Bi'tu, wahabtu, pasahtu, aqaltu. Ya, ketika Anda jual sebuah benda ke antum, Anda katakan, akhi, ya, ya, bi'tu hadal kitab. Ya, Anda jual kitab ini ke antum. Ini sigo ijab qabul ya. Ya, sigo ijab qabul. Kemudian antum mengatakan qabil tu. Ya, bi'tu, ya, qabil tu. Ya, atau pada akad pernikahan, ya. Ya, kan dalam nikah kan ada istilah ijab qabul ya. Kalau pakai bahasa Arab kita katakan ya angkah tuka. Misalkan sebagai wali angkah tuka bibnati bimahri kada wa kada. Lalu Anda mengatakan qabil tu. Nah, itu namanya sigo akad semua itu. Dan sigo akad itu apa yang diinginkan? Enggak ada. Ya. Ketika antum mengatakan qabil tu, saya terima nikahnya fulanah binti fulan. Ya. Ketika antum mengucapkan kalimat itu, anak yang mendengar harus ngapain? Enggak ada. Ya, sigo akad. Ketika begitu juga ketika jual beli, bi'tu, wahabatu. Ya, kalau bi'tu itu menjual barang, wahabatu itu menghadiahkan, ya, menghibahkan. Laki saya hibahkan tanah ini buat antum. Ya, apa yang diinginkan dari antum? Enggak ada. Ya tinggal antum ambil aja kertas tulis tanda tangan atau apapun yang menunjukkan antum menerimanya. Tapi secara langsung nggak ada mah nggak harus bereaksi apa-apa gitu. Karena telepon antum misalkan, akhi anak hibahkan ini buat antum. Antum nggak ngomong apa-apa, ya udah nggak masalah. Yang penting antum dengar akad itu kalau itu adalah hibah. Nah, fasakh tuh itu ya membatalkan akad. Ya, fasakh itu membatalkan akad. Akad yang tadinya mau yang sudah disepakati mau di cancel, mau dianulir, mau dinegasi, maka gunakan kata fasakh. Ya, nggak jadi jual barang misalkan, ya, nggak jadi menikah itu fasakh. Ya. Kemudian akal tuh ya, mengurangi sesuatu, ya, kualitas atau kuantitas barang. Kemudian yang ketiga al-qasam, ya, bersumpah. Ketika Allah bersumpah apa yang kita harus lakukan? Kalau Allah memerintahkan kita, berarti yang harus kita lakukan apa? Mengerjakan perintah. Kalau Allah melarang yang harus kita lakukan apa? Meninggalkan hal tersebut. Tapi kalau ketika Allah bersumpah, apa yang harus kita lakukan? Nggak ada, ya udah kita imani aja. Ya, misalkan ketika Allah mengatakan wadduha dan demi waktu duha. Harus ngapain kita mendengar ayat ini? Ya, cukup imani saja kan. Meyakini penafsirannya seperti apa, waktu duha itu yang gimana, dan seterusnya. Nah, ya, maka ketika ada orang bersumpah misalkan dengan nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, ya, qasam namanya seperti ini. Ya, ketika dia bersumpah kita harus ngapain? Ya nggak ada. Ya, memang sumpah itu kan fungsinya untuk menegaskan ya. Ya, tapi itu fungsi secara tidak langsung ya. Baik. Ya, makanya tadi dikatakan ya ada kata lizatihi pada kata definisi insya itu. Kata kuncinya di situ. Ya, lizatihi itu artinya secara langsung dari lafaz itu sendiri. Kemudian yang keempat at-ta'ajjub. Ya, untuk menunjukkan kekaguman, keheranan. Ya, wasigotahu ada dua konteks, ada dua sigoh, ma'af'alah dan af'il bihi. Ini antum belajar dalam ilmu nahu ya. Ma'af'alah misalkan ma'ajmala ya hadal kitab misalkan. Atau ajmil bil kitab. Ini dua cara untuk menunjukkan
kekaguman. Ma ajmala itu yang paling masyhur ya. Nah, takjub. Ketika kita menunjukkan ketakjuban, ya, ana misalkan lihat pemandangan indah sekali, antum ada di sebelah ana, masya Allah pemandangannya bagus sekali. Ana lagi mengungkapkan ketakjuban ana, antum nggak perlu respon apa-apa, ya. Antum nggak perlu respon apa-apa. Tapi kalau ana panggil antum, akhi, ya akhi, ya, antum harus respon, gitu. Karena itu insya tolabi. Sedangkan ta'ajub itu ghairu tolabi. Nah, kemudian ar-roja. Nah, roja itu mirip dengan at-tamanni tadi. Ya, dia menggunakan la'alla, asa, ikhlaulako, haro. Yang artinya semoga, hampir. Ya, ya semoga. Ya, ketika Anda mengatakan, ya, ya semoga antum baik-baik saja di perjalanan. Doa misalkan, atau roja lah. Ya, ada harapan di situ agar antum selamat di perjalanan. Ya, semoga antum diberkahi usianya, semoga antum diberkahi ya harta dan agamanya. Ya, ini roja. Antum harus respon apa ketika mendengar itu? Nggak perlu. Beda dengan tamani tadi. Tamani itu kan sesuatu yang mustahil atau hampir mustahil. Ya, hampir mustahil. Maka dia ada yang diinginkan di situ. Roja memang ada yang diinginkan. Ya, ya. Roja memang ada yang diinginkan. Ya, tapi kemungkinannya besar kalau roja. Kalau taman itu kemungkinannya kecil. Ya, bahkan hampir mustahil. Ya. Kalau kemungkinannya, logika saja ya, sesuatu yang kemungkinannya kecil, berarti tolapnya, usaha untuk mencarinya harusnya lebih lebih besar, kan begitu. Sesuatu yang sulit berarti usahanya harus besar untuk bisa meraihnya. Ya, tapi kalau sesuatu yang gampang atau hampir terjadi, ya nggak perlu usaha yang besar, gitu ya. Nah, atau logikanya, analoginya misalkan, ya, Anda mendaki gunung. Gunung ini ada 4 pos, ya, pos keempat itu udah puncak misalkan. Ya, antum sudah di pos 3 nih, ya, antum sudah di pos 3, ya, dan antum berharap untuk sampai ke pos 4. Ya, harapan antum ini roja namanya, karena dekat, gitu ya. Ya, tapi kalau antum masih di rumah, jangankan ke gunungnya, masih di rumah tuh, ya. Ya, dari rumah antum melihat puncak gunung itu dari kejauhan, ya. Ya, dan di hari itu antum sudah ada janji mau pergi ke tempat lain. Ya, kemudian antum mengatakan saya pengen ke puncak itu, berharap bisa ke puncak itu. Nah, itu tamanni, ya, tamanni. Mana yang lebih besar usahanya? Orang yang sudah hampir sampai puncak atau orang yang masih di rumah? Yang masih di rumah. Dia harus cancel acara kegiatan-kegiatannya hari itu. Dia harus persiapkan ya perlengkapan untuk mendaki. Ya, dia harus pakai kendaraan untuk bisa sampai ke pos 1, mendaki ke pos 2, ke pos 3, baru ke pos keempat. Ya, besar effortnya. Ya, itu ya untuk membedakan tamani dan roja. Ya, kadang di bagian ini ya suka membingungkan ya. Kenapa taman ini masuk tolab ya, sedangkan roja tidak gitu. Ya, biasanya pertanyaannya di situ. Baik. Nah, antum hafalkan 5 tolabi dan 5 ghairu tolabi ini. Kenapa? Karena pembahasan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan mengikuti ini. Kita akan mulai dari al-amr, kemudian an-nahyu, al-istifham, at-tamanni, dan seterusnya. Ya, tentunya secara ya ringkas-ringkas saja ya dalam sudut pandang balaghah tentunya. Baik, sebelum kita masuk ke jenis yang pertama dari insya talabi yaitu al-amr, ya mungkin ada yang antum mau tanyakan silakan. Kita buka tanya jawab sebentar. Tafadhol. Ada yang kurang jelas, ada yang terlewat penjelasannya silakan ditanyakan. Atau kalau ada yang perlu diulang, sampaikan saja biar diulang lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ustaz, bisa minta diulang contoh dari insya dalam Al-Quran, Ustaz? Contoh insya dalam Al-Quran. Insya yang mana dulu nih? Semuanya atau kan ada 5 itu, ada amar, nahi. Insya yang mana? Insya yang tolabi atau gairu tolabi itu gimana? Tolabi, Ustaz. Yang tolabi. Hmm. Yang ya misalkan ya insya tolabi yang pertama kan ada 5 ya. Yang pertama al-amr. Ya, contohnya misalkan di surat Al-Baqarah ya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ya, banyak sekali ya. Ya. Misalkan juga di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu amr. Insya talabi. Ya, maka kalau ketemu yang semisal-semisal seperti ini nanti segera tanyakan ke diri antum yang sedang membaca ayat itu. Apa yang Allah inginkan dari ana sebagai pembaca ayat ini? Gitu. Ketika anti membaca wa aqimus shalah, apa yang Allah inginkan dari saya? Oh, menegakkan sholat. Ya, cari tentang menegakkan sholat bagaimana. Tata cara menegakkan sholat yang benar seperti apa. Nah, baru lanjut ke penafsirannya. Kenapa Allah perintahkan menegakkan sholat, bukan sholat saja? Nah, ternyata menegakkan sholat itu maksudnya menjaga sholat. Bukan hanya sekali dua kali, tapi merawatnya, menjaganya, tidak meninggalkannya, tidak bolong-bolong. Gitu. Nah, ya, dari situ akan kebuka nanti pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut. Nah, begitu juga tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang Allah inginkan bagi orang membaca ayat ini? Oh, untuk membaca. Ya, Iqra, membaca dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan nama Allah. Ya. Membaca itu adalah pintu pertama untuk mencari ilmu. Pintu yang paling besar bahkan untuk membuka ilmu. Nah, maka berarti maksudnya Iqra di situ ya belajar. Ya. Nah, kemudian yang kedua an-nahyu, larangan. Misalkan di surat Al-Isra, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, wala taqtulu auladakum. Larangan di situ. Ya, larangan untuk melakukan perbuatan aborsi atau membunuh anak. Nah, contoh yang lain misalkan di surat tentang ghibah atau Al-Hujurat ya. Wala yabtab ba'dukum ba'dha. Ya, yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Ya, janganlah kalian ya, menggibah sebagian yang lain. Ya, itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga al-istifham. Misalkan di surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Ya, ya. Apakah balasan kebaikan itu kecuali adalah kebaikan juga? Ini pertanyaan retoris ya. Ya, atau di surat Al-Ghasyiyah, ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Nah, ini kan istifham, pertanyaan. Apa yang diinginkan oleh Allah dari pertanyaan kita itu? Dari pertanyaan-pertanyaan kita baca itu? Ya. Kaifa khuliqat, bagaimana ya unta diciptakan? Oh, yang diminta berarti kita untuk cari tahu gimana proses penciptaan unta, mempelajari tentang unta gitu. Ya, sebagai contoh. Baik, kemudian yang keempat, tamanni. Ya, tamanni itu misalkan tadi ya laitani kuntu turaba di surat An-Naba ya di akhir. Ya, wahai sekiranya, wahai andai saja dulu aku adalah tanah. Ya, sehingga tidak perlu diazab.
ya, atau di surat Al-Qasas, ya, di kisahnya Qarun, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya, orang-orang mengatakan andai saja saya punya harta seperti harta yang telah diberikan kepada Qarun. Ya, nggak mungkin orang bisa sekaya Qarun zaman sekarang, ya, mau sekaya apapun. Ya, ya, karena saking kayanya, ya, dijadikan sebagai tamanni. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Jadi apa yang diinginkan ketika kita membaca ayat ini? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya, ya, yang diinginkan di situ adalah angan-angan. Ya, angan-angan untuk kaya seperti Qarun itu harus dihilangkan. Nah, kemudian yang kelima, an-nida, ya, panggilan atau seruan. Misalkan di surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya, wahai anakku. Atau ayat misalkan surat Al-Baqarah itu banyak, ya ayuhan nas, wahai manusia, ayyuhalladzina amanu, itu nida semua. Ya, maka kalau nanti ketemu ayat-ayat yang berawalan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya, yang diawali dengan panggilan-panggilan itu, ya, fokus perhatian. Ya, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, ya, kalau antum ketemu, ya, Allah mengawali sebuah ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, fa'arihi sam'ak, ya, maka pasang telinga baik-baik. Ya, kenapa? Imma amrun yu'mar au nahyun yunha anhu. Ya, karena setelahnya pasti akan ada perintah atau larangan yang penting untuk diperhatikan. Nah, ya, jadi Allah memanggil kita, berarti ibaratnya kita lagi leha-leha nih, baca Al-Quran, santai-santai bacanya. Ya, mungkin sambil ngelamun. Tapi ketika ketemu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, langsung harus tegak, ya, tegap, ya, fokus, jangan ngelamun lagi, ya, gitu. Nah, itu contoh-contoh untuk insya talabi. Gitu. Nah, ya, nanti contoh-contoh itu anak tuliskan di grup ya. Nanti kirimkan ya, sebagai bahan murojaah nanti. Type. Ya, sekalian nanti sama insya gairu talabinya. Type. Jelas contoh-contohnya ya? Ya, jelas. Berarti beda ya sama khobar ya Ustaz ya? Beda. Ya, khobar itu nggak perlu dia ada minta sesuatu tuh nggak perlu dia. Khobar itu tinggal kita percaya apa nggak percaya aja gitu. Iman atau kafir itu khobar dia. Allah di langit. Nah, ini khobar ini. Ya, Allah itu ada di langit, itu khobar. Artinya kita percaya atau enggak? Gitu. Kalau insya nggak bisa kita bilang percaya atau enggak. Ya, karena memang yang diminta bukan percaya. Yang diminta itu ya amar, ya melakukan, nahyu ya meninggalkan, ya begitu. Baik. Sudah ya? Yang lain ada yang tanyakan? Silakan. Atau ada apa lagi? Afwan, Ustaz, Ana izin bertanya. Tafadhol. Afwan juga, Ustaz, kalau misalkan suaranya agak riuh, soalnya lagi di pasar nganterin ibu ke pasar. Taib, Masya Allah. Nah, tafadhol. Pertanyaan Ana, Ustaz, yang apa itu yang tadi itu insya terbagi menjadi dua itu tolabi dan gerut tolabi. Yang tolabi kan jelas ya ada satu hal yang diharapkan di situ untuk dilakukan ataupun ditinggalkan. Sedangkan yang gerut tolabi di sini seolah-olah di situ ada harapan juga, seperti misalnya yang antum bilang tadi, ketika kita memuji seseorang gitu atau mengapresiasi seorang. Nah, ketika kita memuji atau mengapresiasi seorang itu seolah-olah ada harapan ketika kita mengapresiasinya dia semakin semangat seperti itu, Ustaz. Bukankah ada harapan juga, Ustaz? Baik. Nah, Jamil, ahsanta. Ya, soal Jamil. Baik. Jadi ya, fokus pada kata lidzatihi-nya. Ingat, ya, insya itu ya apa namanya? Afwan, yang ghairi tolabinya, yang antum tanyakan kan yang ghairi tolabinya. Ya. Memang ketika kita menyebut kata misalkan ya semoga atau ketika kita memuji itu memang ada seperti tujuan kan tolab berarti ya ada tujuan. Nah, tapi itu tujuan yang tidak langsung. Ya, tujuan yang secara tidak langsung. Artinya apa? Artinya
Yang dimaksud dengan tujuan pada kata tolabi itu adalah respon langsung dari antum sebagai pendengar. Gitu. Kalau ana perintah antum, respon langsung antum apa? Lakukan. Kalau ana puji antum, respon langsung antum apa? Nggak ada. Ya kan? Ya, coba dibandingkan itu. Kalau diperintah ada respon langsung berupa melakukan. Pergilah, respon langsungnya ya berangkat pergi. Tapi kalau anda mengatakan, Masya Allah akhi, antum ya, seorang yang alim, ya, pujian itu. Apa respon langsung dari antum? Nggak ada. Ya, ya, jadi yang dimaksud tolabi itu, ya, kita melihat dari lawan bicara. Bukan kita yang ngomong, dari mukhotob kita lihat. Ya. Kalau kita yang berbicara, tentu memang ada harapan-harapan itu. Ketika kita memuji orang, ada harapan agar dia termotivasi. Ya, tapi harapan itu dari siapa? Dari kita yang ngomong, bukan dari lawan bicara. Ya, yang berharap kita kan, bukan lawan bicaranya. Ya, bukan mukhatabnya. Nah, jadi ya insya ghairu thalabi itu tetap dia tidak ada sesuatu yang diharapkan untuk terjadi secara langsung. Ya, makanya di definisinya disebutkan ada kata waqtat tolab. Waqtat tolab itu ketika kita ngomong detik itu juga. Ya, ya secara langsung maksudnya. Ya, ya jadi nggak membutuhkan sesuatu ya respon langsung, yaitu insya Allah Nabi. Ya, untuk mempermudahnya untuk bisa talik di kitab nanti dicatat, insya Allah itu membutuhkan respon langsung ketika itu juga, real time. Ya, sedangkan insya ghairu thalabi tidak membutuhkan respon langsung. Gitu. Jika kita mencela orang, ya, ya nggak ada respon yang kita butuhkan. Kita hanya mengekspresikan, ya, memuji, mencela, bersumpah, ya, itu hanya ekspresi kita saja. Ya, ya ketika Anda mengatakan, Masya Allah langitnya bagus sekali, ya, nggak butuh respon orang kita, karena kita hanya sedang mengungkapkan isi hati saja. Kita makhluk sosial, kita butuh untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Ya, ya biar nggak dipendam sendiri. Oh, Masya Allah bagus. Nah, butuh kita ada ekspresi seperti itu. Nah, maka dalam komunikasi sehari-hari sebenarnya ikhwah, banyak kita temukan ya, hal-hal seperti ini ya. Misalkan begini, ya, terutama kalau lewat komunikasinya lewat chat, ya, chattingan di WhatsApp misalkan. Ya, kita chattingan, lagi ngobrol dengan teman. Ya. Kalau ada obrolan yang kadang ada chattingan dari teman, yang kadang kita bingung responnya gimana. Ya. Ya, misalkan kita nyampaikan jokes lucu, cerita lucu. Kemudian respon dari teman emoticon aja misalkan. Nah, kemudian nanti responnya gimana? Respon emoticon itu. Ya, bingung kan? Karena ghairu thalabi, emoticon itu doang itu ghairu thalabi. Ya. Coba kalau dia responnya dengan, "Akhi, antum dapat cerita jokes itu dari mana?" Nah, bisa antum balas kan? "Oh, ana dapatnya dari sini-sini." Chatnya ngalir lagi gitu, ada respon. Tapi kalau sudah sampai situ buntu, ya nggak bisa lanjut lagi gitu. Ya, maka kan kebanyakan orang untuk secara sopan untuk menutup chat itu ya dengan respon hehe atau WKWK misalkan ya, atau dengan ngirim emoticon. Ya. Karena kalau udah ngirim hal-hal seperti itu, ya orang sudah mati nggak bisa melanjutkan lagi tema itu. Ya paling ya pindah ke topik yang lain. Gitu. Nah, karena sudah masuk ke ghairu thalabi. Ya, jadi nanti kalau antum chattingan dengan teman ya, kalau dia paham balagoh ya, 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 ketika dia ngechat dengan emoticon kemudian dia protes, "Ah, kenapa antum nggak balas chat ana?" Ya, bilang aja, chat antum itu ghairu thalabi, ya, nggak menuntut adanya respon langsung. Nah, type. Ya, itu dia ya, kita lanjutkan lagi. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama dari 5 al-insya thalabi, yaitu al-amr.
Al-amru huwa talabu husulil fi'li ala jihatil isti'la wa taklif min al-a'la lil adna. Ya, ini mirip dengan definisi dalam usul fikih, jadi diperhatikan baik-baik. Yang namanya amr itu adalah talabu husulil fi'l. Ya, talabul fi'l tadi kita bilang. Ya. Ketika kita meminta untuk terjadinya sebuah perbuatan ala jihatil isti'la. Ya. Ala jihati al-isti'la. Dari sisi atas. Ya. Nah, jihatil isti'la ini definisinya di sini. Ya. Minal a'la ya, lil adna. Nah, ini isti'la maksudnya. Wat taklif, ada pembebanan di situ. Artinya ada keharusan orang itu untuk melakukannya. Ketika Anda mengatakan kepada antum, ukhruj, ya, ada taklif di situ kan, antum jadi punya beban sekarang untuk melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi, ya, Allah katakan, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ya, maka salat itu sekarang menjadi taklif antum. Antum jadi mukallaf sekarang. Mukallaf untuk melakukan taklif. Apa taklifnya? Salat. Ya, taklif itu sendiri secara bahasa adalah pembebanan syariat. Antum sekarang terbebani dengan ya, melakukan itu. Bukan berarti kita mengatakan sholat itu beban ya. Kita membahasnya dari sisi usul fikihnya ya. Nah, jadi jihadul isti'la itu apa maksudnya? Dari atas ke bawah. Ya, atas ke bawah itu gimana maksudnya? Nah, seorang ayah ke anaknya, seorang guru ke muridnya. Itu namanya al-amr. Tapi kalau dibalik, seorang anak ke bapaknya, nggak dinamakan al-amr. Pak, kasih saya uang. Perintah ini dalam bahasa Indonesia ya, tapi nggak dinamakan amr dalam bahasa Arab. Ya, karena amr itu hanya dari atas ke bawah. Ya, dari Allah ke hamba-hambanya. Itu namanya al-amr. Kalau antum perhatikan ya, kalimat-kalimat doa, itu kan amr ya. Ya Allah, kabulkanlah. Ya, ya Allah, berikanlah. Ya Allah, inikanlah. Ya. Itu bukan amr itu. Maka kalau antum i'rab itu jangan Robbi gfirli, igfir, fi'lu amrin. Ya, nggak bisa masa antum memerintah Allah. Ya. Karena kan amr itu artinya taklif tadi. Berarti Allah punya kewajiban dong untuk mengabulkan doa antum. Ya. Antum merintah Allah. Ya, nggak sopan itu, nggak beradab namanya. Jadi nggak dinamakan al-amr yang begitu. Ya, itu namanya ad-du'a. Ya, kalau dibalik ya, dari bawah ke atas itu namanya doa. Maka seorang anak minta uang ke bapaknya, itu namanya ad-du'a, bukan al-amr. Bapaknya nggak punya kewajiban untuk ngasih duit ke anaknya. Ya, gitu. Tapi kalau bapaknya bilang ke anaknya, sholatlah. Ya, anaknya punya kewajiban untuk melakukan, karena dari al-a'la lil adna. Dia punya taklif di situ. Ya, dia tidak dikatakan melaksanakan perintah sampai dia menunaikan ya, apa yang diinginkan oleh bapaknya. Nah, itu ya. Jadi kalau dari atas ke bawah namanya al-amr. Kalau dari bawah ke atas namanya ad-du'a. Nah, kalau dari sejawat, teman sekelas misalkan. Ya. Akhi, ya, uktub hadza. Ya, akhi, ya, wahai teman, tulislah ini. Akhi, pinjami saya buku antum. Ya, pinjami saya buku antum. Nah, ya kalau ini namanya al-iltimas namanya. Ya, al-iltimas. Pakai mim ya. Al-iltimas sin. Nah, itu kalau setara ya. Ya, dari kanan ke kiri. Maksudnya setara itu satu ya sejawat, selevel gitu ya. Misalkan sama-sama teman satu kelas, sama-sama murid gitu ya. Nah, itu iltimas namanya. Sama-sama anak namanya iltimas. Dari satu anak ke anak yang lain gitu. Intinya ada satu ya sisi di mana mereka itu memiliki kesamaan gitu. Sama-sama anak, sama-sama murid atau sama-sama karyawan, sama-sama pegawai dan seterusnya. Itu namanya al-iltimas. Nah, ya, jadi dibedakan ya. Jadi yang kita bahas ini al-amr sekarang dari atas ke bawah. Ya. Nah, itu 3 poin tentang al-amr ya. Yang pertama harus ada perbuatan yang terwujud. Ya, kemudian yang kedua dia dari atas ke bawah.
Kemudian yang ketiga dia ada taklif, ada pembebanan, ada beban mental di situ untuk melakukannya. Ya, mau mental ataupun fisik masuk ke al-amr di situ. Dan amar, ini kita masuk ke nahwu sedikit. Ya, dia punya 4 bentuk konteks. Jadi amar itu nggak hanya mengatakan ukhruj, idhab. Jadi amar itu ya ada varian yang lain. Ya. Kalau amar dengan ya mengatakan ukhruj itu amar dengan sigoh fi'il amar namanya. Ya, itu baru satu sigoh. Misalkan ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya. Ini semua amar. Ya, amar dengan fi'il amar namanya. Akim itu kan fi'il amar dari aqama yuqimu. Wa'mur ini fi'il amar dari amaro ya'muru. U'mur atau mur. Ya, kemudian inha ya naha yanha. Ya. Ya. Kemudian isbir, sabar yasbiru. Nah, ini fi'il amar semua kan? 4 ini. Ya. Ya, ini dari siapa ucapan ini? Dari Luqman kepada anaknya. Ya, berarti i'rabnya boleh antum katakan akimi fi'lu amrin. Ya, boleh. Nah, ini amr dengan fi'il amr ini yang paling ya masyhur. Ya, ini hukum asalnya fi'il amr. Yang kedua, amr itu juga bisa menggunakan fi'il mudhari, nggak hanya pakai fi'il amr, tapi ditambahkan lamul amr di depannya. Ya, kemudian dijazmkan. Misalkan di surat Talaq, liyunfiq. Liyunfiq. Ini kan fi'il mudhari. Yunfiqu asalnya ya. Anfaqa yunfiqu. Ya, tambahkan lamul amr di depan jadinya liyunfiq. Ya, sukun dia. Anfaqa yunfiqu artinya menafkahkan. Ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Ya. Ya, hendaknya berimpak orang yang memiliki kekayaan dari kekayaan yang dia punya. Sebaliknya yang rezekinya sempit, maka berinfaklah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, di sini ada perintah untuk berinfak. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau dia pakai fi'il amr, maka terjemahnya harus tegas. Antum katakan, tunaikanlah sholat. Ya, bersabarlah. Ya, tinggalkanlah. Ya, ya, atau ya bayarlah. Nah, itu fi'il amr. Terjemahannya harus tegas. Tapi kalau pakai jenis yang kedua, pakai lamul amr ditambah fi'il mudhari, maka terjemahannya menjadi lebih lembut dia. Liyunfiq. Ya, kurang tepat kalau dikatakan, ya, kalau diterjemahkan berinfaklah. Ya, terjemahannya gimana? Hendaknya berinfak. Lebih lembut ya. Bandingkan dengan berinfaklah. Dengan hendaknya berinfak. Sama-sama perintah, tapi level rasanya di bawah. Ya, ya urgensinya di bawah, nggak terlalu tegas gitu. Ya, maka liyunfiq artinya hendaknya orang yang kaya itu berinfak dari kekayaannya, dan orang yang hartanya sempit ya berinfak sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Nah, ini sigoh yang kedua. Nah, sigoh yang ketiga adalah menggunakan isim fi'il amr. Kalau antum udah belajar nahwu, familiar dengan isim fi'il ya. Ya, isim fi'il itu ada 3, isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, sama isim fi'il amr. Isim fi'il amr itu apa? Dia secara bentukan ya bukan fi'il, tapi dia mengandung makna fi'il. Ya, misalkan kata alaikum. Kalau ada di awal ayat antum ketemu atau di ya, pertengahan ya, informasi baru ada kata alaikum, ya itu isim fi'il. Ya, kalau kandungannya adalah amr, ya maka isim fi'il amr namanya. Ada namanya isim fi'il mudhari, ada namanya isim fi'il madi. Ya. Ini isim fi'il amr dia. Jadi dia sama sebenarnya dengan fi'il amr. Cuman secara nahwu dia bukan fi'il amr. Dia namanya isim fi'il amr. Bentukannya nggak kayak fi'il amr, tapi maknanya amr gitu. Alaikum, coba lihat. Alaikum ini kan ala harfu jar, kemudian kum domir mutasil kan. Ya. Nggak ada yang nyangka orang kalau ini adalah ternyata mengandung makna perintah. Ya. Kalau biasanya diterjemahkan apa di dalam kitab-kitab alaikum anfusakum, atas kalian, enggak, bukan gitu ya. Alaikum itu bukan atas kalian artinya. Alaikum itu maknanya ilzam, harus artinya wajib. Ya, maka Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, pegang teguhlah kalian, wajib kalian berpegang teguh, itu maksudnya.
Nah, itu namanya isim fi'il amr. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan misalkan ikro, itu fi'il amr. Ya, kalau Anda mengatakan litaqra, itu lamul amr ditambah fi'il mudhari. Ya, kalau Anda mengatakan alaika bil qiraah, nah itu isim fi'il amr. Gitu ya. Alaika bil qiraah. Nah, kalau ini levelnya sama dengan fi'il amr deh ya. Dia sama-sama tegas dia. Ya. Nah, bahkan menurut sebagian ahli lugah, misalkan Al-Imam Al-Khafaji mengatakan ini dia malah lebih tegas daripada fi'il amr. Baik. Kemudian yang keempat itu al-masdar an-naib an fi'il amr. Ini jarang kepake nih. Ya, dia bentuknya masdar tapi dia pengganti dari fi'il amr. Ya, kali ini agak lebih dakik sedikit dia. Ya. Ya, misalkan ini di surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di mana wa bil walidaini ahsin. Ya, ihsana ini pengganti dari fi'il amr ahsin. Ya. Ahsin itu artinya berbuat baiklah. Fi'il amr kan? Ya, di sini kita gunakan masdar tapi maknanya fi'il amr. Itu masdar itu dia ya adalah sebuah tasrifan kata yang dia bahasa kita itu relatif ya. Fleksibel dia tuh. Masdar itu fleksibel dia. Kadang bisa bermakna fi'il amr, kadang bisa bermakna fi'il madi, kadang bisa bermakna isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Ya, itu masdar. Ya, fleksibel dia. Nah, masdar itu bisa juga bermakna ya al-amr. Ya, kalau antum masih bingung dengan contoh ini, contoh yang lebih gampangnya begini. Ketika Anda mengatakan kepada antum, ya akhi, al-qiraah. Kemudian Anda diam. Ya akhi, al-qiraah. Nah, al-qiraah masdar kan? Tapi yang Anda maksud adalah ikro. Ya akhi, ikro. Gitu. Nah, kalau dalam nahu antum udah mungkin ya sudah sampai ada namanya al-igro ya. Ya, ya al-igro, an-nadab, ya, di akhir-akhir bab nahu itu ada namanya al-igro. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi dia masdar bentuknya tapi mengandung makna fi'il amr. Nah, sekarang pertanyaannya gimana ngebedain kapan masdar itu bermakna masdar dan kapan dia bermakna fi'il amr? Nah, itu harus paham konteks kalimatnya ya. Ya, salah satu caranya ya antum coba-coba ya. Coba-coba ganti masdar itu dengan fi'il amr. Kalau kalimatnya masih nyambung ya berarti dia ya masdar naib dia berarti. Naib itu tadi pengganti ya. Kayak ana contohkan tadi, ya akhi al-qiraah. Ini masdar apa bukan ya? Ini masdar bermakna masdar atau bermakna fi'il amr? Coba antum ganti masdarnya dengan fi'il amr. Ya akhi ikra. Oh, kalimatnya masih nyambung. Berarti dia naib an fi'il amr. Ya, jadi gampangnya inilah 4 cara yang bisa kita gunakan untuk memerintah orang lain. Ya, yang bisa kita menggunakan fi'il amr, lamul amr ditambah fi'il mudhari, bisa menggunakan isim fi'il amr, bisa juga menggunakan masdar pengganti dari fi'il amr. Ya, ini semua namanya amr. Jadi kalau antum dengar kata amr, beda dengan fi'il amr. Ya, fi'il amr itu hanya 1 dari 4. Ya, cara untuk amr itu. Bahkan dalam kitab usul fikih amr itu bukan hanya 4 caranya, banyak. Ya. Misalkan ya di surat Al-Baqarah ayat tentang siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Yang diwajibkan atas kalian berpuasa. Mana amr di situ? Amr juga ini ayat ini. Meskipun nggak ada 1 dari 4 ini. Ya, tapi dalam usul fikih itu amr namanya. Ya, makanya kita katakan dalam usul fikih amr itu lebih banyak lagi, bahkan dalam kitab-kitab yang lanjutan semisal ya Bulbul At-Tufi itu dia sampai kalau tidak salah itu sampai 17 jenis. Ya, amr itu. Ini 17 sigoh. Nah, taib. Nah, ini dia 4 sigoh dari al-amr. Kemudian yang namanya setiap kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Kita katakan kemarin ya likulli qaidatin mustasnayat ya. Nah, maka al-amr itu kadang juga keluar dari hukum asalnya. Ya. Kadang dia keluar dari hukum asalnya. Ya, itu yang akan kita bahas dengan istilah al-ma'ani al-majaziyah li siyagil amr. Makna majazi.
bukan makna langsung ya, ini bedanya. Ya, kalau amar makna langsungnya ya itu tadi tolabu husulil fi'il. Ya, tapi kadang dia keluar dari hukum ini. Ya, misalkan pada ad-du'a misalkan ya, doa atau al-ibahah ya, atau at-taswiyah. Nah, ini nggak bisa disamakan dengan al-amar meskipun dia bentukannya seperti amar. Ya, nanti kita akan bahas ya ini di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, ini pertemuan selanjutnya ini agak lebih sulit ya. Ya, jadi usahakan antum bisa hadir di pertemuan selanjutnya ini karena ini agak ya, luas sedikit pembahasannya nanti insyaallah taala. Ya, baik, sampai ada berapa belas ini? Ada 15. Ya. Ada 15 dan dia agak rumit ya. Ya, tapi insyaallah ya semoga bisa kita ya pahami ya. Terlebih nanti ya, semua bagian ini, jenis-jenis ini langsung kita hubungkan dengan contoh-contoh di dalam Al-Quran insyaallah ta'ala. Baik. Nah, naktafi bihada. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Ya. Ya, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Nah, ya, silakan pada yang menanyakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Allah taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, tetap semangat ya ikhwah semua. Ya, di murojaah terus ya pembahasan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya dan membukakan pintu-pintu pemahaman bagi kita semua. Ya, banyak-banyak berdoa sebelum menyimak pelajaran ya agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam memahami ya sambil dijaga ya keikhlasan niat ya karena landasan ya semua amalan kita adalah pada niatnya. Ya, Allahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Ya, summa naqtatim bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.